Boleh. Ini recording udah mulai ya? Sip. Oke, aku ambil alih berarti ya. Iya, boleh Kak Pandu. Siap. Selamat malam semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa share ya pengalaman. Jadi lebih ke pengalaman sebenarnya, cerita kehidupan. Jadi beberapa waktu lalu memang saya dikontak sama Kak Irna. Jadi saya sama Kak Irna ini pernah satu kantor dulu. Nggak lama sebenarnya ya Kak Irna ya, kita ketemunya kayak kurang dari setahun kalau nggak salah waktu itu. Dan kemudian udah lama nggak ketemu, tiba-tiba connect lagi di Instagram, dan Kak Irna minta untuk aku sharing gitu pengalaman aku untuk sampai ke titik ini gitu, sampai ke titik di mana aku bisa meraih mimpi aku untuk S2 di luar negeri gitu. Jadi mungkin siapa tahu di sini nih banyak teman-teman juga yang punya mimpi sekolah tinggi-tingginya gitu, misalnya dengan beasiswa di negara manapun. Mungkin cerita ini tuh bisa menginspirasi gitu, dan apalagi teman-teman mungkin kan nanti akan di sini mungkin partisipannya ada juga dari anak panti, ada nggak Kak Irna? Atau lebih ke panitia? Masih di mute? Kak Irna masih mute. Oh maaf. Anak panti itu kebetulan dia nggak ada sih Kak Pandu. Terbatas mungkinnya di panti asuhannya kayak gitu. Betul. Kalau mungkin ini nanti bisa di-share ke teman-teman adik-adik kita di panti gitu, siapa tahu cerita-cerita ini juga bisa menginspirasi mereka. Iya, Oke, aku mulai ya. Aku share screen dulu. Aku ini kelihatan nggak? Jadi Instagram. Kelihatan ya. Jadi tadi tuh aku udah sempat buat PPT-nya di Canva. Terus entah kenapa tiba-tiba error dan hilang. Jadi tapi ini sebenarnya aku udah pernah tulis kayak my story di Instagram, dan yang belum follow juga silahkan di follow. Di Gede Pandu. Aku udah baca kok Mas Kak Pandu. Ya, jadi aku akan sharing sebenarnya cerita aku ini ya gitu ke teman-teman mungkin yang ada juga yang sudah baca, ada juga mungkin yang belum baca gitu. Jadi story ini sebenarnya aku kayak janji kepada diriku sendiri gitu loh, bahwa ketika aku lulus S2 nanti aku pengen share gitu cerita ini, karena aku yakin cerita ini mungkin ya bisa menginspirasi baik 1, 2, atau 3 orang gitu kan, dan mereka akhirnya berani bermimpi setelah melihat atau mendengar cerita aku. Nah ini tapi pertama kali nih di Zoom meeting ini, pertama kali aku share gitu. Nih, jadi ini tulisan atau cerita ini sebenarnya cocok buat teman-teman yang merasa minder gitu, yang merasa untuk mendapatkan beasiswa itu, wah aku dari kampus swasta Kak, aku dari daerah kecil atau daerah tertinggal, aku ngerasa wah aku dari keluarga tidak mampu, kayaknya nggak mungkin gitu dapat beasiswa, aku dari keluarga broken home gitu misalnya. Ada banyak alasan-alasan yang membuat orang tuh ngerasa wah aku banyak banget nih kekurangan sehingga sepertinya aku nggak mungkin gitu bisa sama seperti Maudy Ayunda misalnya yang bisa S2 di luar negeri, atau aku nggak bisa kayak Tasya Kamila misalnya, karena mereka memang punya keluarga dan juga advantage atau privilege yang memang mendukung gitu. Tapi di sini aku pengen share bahwa anak-anak yang juga berasal dari keluarga yang broken home gitu, atau keluarga yang tidak mampu atau dari desa terpencil itu juga bisa kok gitu meraih mimpinya gitu. Jadi di sini aku akan share cerita aku. Dan disclaimer juga bahwa di sini aku tidak bertujuan untuk menyombongkan diri atau membeberkan aib keluarga aku sendiri gitu, atau mengecilkan kampus manapun, enggak. Jadi ini pure my experience atau pengalaman pribadi dan juga opini pribadi. Itu ya. Aku next. Nih, jadi perkenalan dulu, mungkin banyak yang belum kenal juga. Nama lengkap saya itu Gede Pandu Irawan.
campuran Bali Palopo. Palopo itu di daerah Luwu, di Sulawesi Selatan, Luwu ya. Nah, ini tuh adalah prestasi-prestasi yang aku raih dari tahun 2011 sampai 2019. Jadi aku kuliah itu mulai 2009. Tapi mulai aktif dan mulai punya prestasi itu di kurang lebih di 2011, 2010, 2011. Nah, pertama kali menginjakan kaki di luar negeri itu mengikuti yang namanya Young Leaders Assembly di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian di tahun 2012 aku dapat studi singkat di Amerika Serikat di Philadelphia, Temple University. Kemudian di tahun 2013 aku ke Vienna, Austria, mewakili Indonesia untuk mengikuti ajang UNAOC Youth and Global Forum. Kemudian di tahun yang sama aku juga ke Ulaanbaatar, Mongolia, untuk mewakili Indonesia di Community of Democracy. Di tahun yang sama juga aku kembali ke New York, Amerika Serikat, untuk mengikuti UNAOC EF Summer School. Kemudian 2014 ada ke Malaysia, kemudian ke Filipina juga gitu kan, sampai akhirnya dapat beasiswa S2 di Australia melalui Australia Awards gitu. Ada ke Sri Lanka juga, Tokyo, banyak banget tepuk tangan. Irlandia, kemudian jadi ini kurang lebih ya Singapura gitu yang aku dapatkan dalam kurun waktu 2011 sampai 2019. Dan semua ini adalah program beasiswa atau fully funded program. Jadi aku tidak mengeluarkan uang istilahnya untuk ikut program ini, tapi dibayarkan dan bahkan dapatkan uang saku gitu. Gitu. Kemudian ini cerita singkat ya. Jadi saya itu lahir besar di Makassar, kemudian papa saya polisi, kemudian ibu saya ibu rumah tangga, aku 4 bersaudara. Dan kita tuh dari kecil hidupnya sangat-sangat sederhana ya. Jadi mungkin banyak berpikir wah polisi ini banyak uang, nggak semuanya. Apalagi papa aku tuh bukan perwira. Bahkan kami itu dari dulu tuh tinggalnya di asrama, kemudian ngontrak gitu. Bahkan pernah, seingat aku, kita ngontrak di kosan tuh ukuran 4x5 meter, dan itu kita udah waktu itu udah lengkap lah, ada 4 anak dan bapak ibu gitu. Dan kita sering banget yang namanya pindah-pindah gitu kan, dari satu kontrakan lain gitu kan. Tapi saat itu sebenarnya aku tuh tidak merasa, karena aku masih kecil ya, jadi tidak terlalu merasa stres atau pusing gitu, karena namanya anak kecil ya, taunya main aja gitu, belum merasakan gitu. Tapi titik balik saya mulai merasakan kesedihan dan keterpurukan juga ketika di umur 17, itu tuh kayak masa-masa indahnya SMA, masa-masa puber saat itu, usia 17, tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa bapak sama ibu tuh tidak seperti yang dulu lagi gitu kan. Dan itu saat yang paling kayak one of the lowest point lah di hidup aku, di saat mengetahui orang tua ini tidak seperti dulu lagi gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang pernah merasakan gitu yang di sini pasti tahu rasanya kayak gimana, tapi yang itu tadi kalau belum pernah, hopefully nggak pernah ya merasakan hal seperti ini. Tapi itu buat anak saat itu aku ngerasain benar-benar terpuruk. Kemudian akhirnya aku coba untuk merantau. Jadi aku tuh merantau ke Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta. Jadi saat itu sempat kerja dulu sih, karena aku tuh sempat kerja dulu. Jadi lulus SMK, aku SMK pariwisata kan. Jadi aku lulus SMK itu kerja dulu di travel agent gitu, yang gajinya saat itu tuh Rp650.000 lah sebulan kan. Tapi saat itu tuh di travel agent ngerasa aku kayaknya nggak berkembang ya gitu. Tiketing saat itu juga pariwisata lagi lesu karena ada bom Bali dan segala macam, bom Kuningan lah macam-macam. Jadi kayak saat itu pokoknya karena isu terorisme akhirnya pariwisata juga lesu gitu. Makanya aku ngerasa kayaknya kerja seperti ini tuh bukan apa yang aku inginkan gitu. Dan akhirnya terpikirlah gitu untuk
mencari pekerjaan lain dan pengen merantau ke ibu kota gitu. Jadi dari Makassar pengen banget gitu merantau, karena kan banyak orang bilang di Jakarta tuh bisa apa ya istilahnya, bisa meraih apa yang kita mau gitu. Dan salah satu racun saat itu tuh acara-acara infotainment ya, yang bilang wah banyak tuh orang yang bisa jadi artis gitu kan. Oh, lo pengen jadi artis? Saat itu tuh kayak shortcut jalan pintas gitu loh Kak Irna. Oke. Jadi ngerasa kayaknya kalau jadi artis tuh bisa langsung dapat duit banyak gitu kan, kayak Dude Herlino, Raffi Ahmad saat itu katanya cuma iseng-iseng casting and then dapat ini. Jadi tuh kayak saat itu tuh anak-anak kampung, anak-anak dari daerah yang kayak masih polos, wah pengen gitu. Unfortunately akhirnya kan aku merantau ke Jakarta, coba tuh dari satu casting ke casting yang lain, dari figuran satu figuran yang lain, tapi akhirnya istilahnya aku tuh mentok di figuran doang gitu kan, dengan bayaran 30.000 dan nasi bungkus gitu. Jadi itu 30.000 per apa? Per jam atau per hari? Jadi kayak beneran tuh kalau sinetron ya, apalagi saat itu udah mulai stripping kan. Jadi beneran kita datang tuh pagi, callingannya tuh biasanya sih kayak jam 11 lah, kita udah disuruh di lokasi standby figuran, artisnya tuh jam 3 baru datang gitu. Jadi kita kayak udah standby dari jam berapa gitu kan. Terus ntar selesai tuh bisa jam 1 malam, jam 2 malam. Oh ya ampun. Beneran itu parah. 30.000 rupiah tuh sehari itu. Nungguin. 30.000 gitu. Dan ternyata tuh di YouTube aku sempat cari-cari dan ada satu yang ketemu di YouTube saat itu, dan ini mungkin kayak terlihat di layar kaca teman-teman. Ini saat itu jadi figuran di sinetron Cinderella. Kocak-kocak. Tahun berapa nih Kak Pandu? Itu kayaknya tahun berapa ya? Cinderella itu 2008 kalau nggak salah ya, 2008. Wah. Jadi benar-benar ganteng banget loh. Jadi itu salah satu ya bukti bahwa aku pernah jadi figuran, dan memang ya itu tadi gitu, bayaran 30.000 gitu dengan nasi bungkus. Jadi waktu itu ya paling tidak sudah ketemulah sama artis-artis ya. Yang saat itu ini, cuman itu tadi akhirnya aku juga tahu gitu bahwa ternyata perjuangan itu tidak semudah yang orang katakan di infotainment gitu. Dan saat itu juga aku ngerasa kayaknya emang bukan jalanku di sini gitu. Oke. Akhirnya bisa menikah. Dan akhirnya aku saat itu kayak ngerasa wah kayaknya emang aku harus move on gitu. Tapi di satu sisi aku juga gimana nih gitu buat bertahan di Jakarta, dan aku juga malu kan kalau pulang kampung gitu ke Makassar tanpa jadi apa-apa, malu juga gitu kan. Tapi di satu sisi aku juga mau dapat duit dari mana gitu kan, karena aku waktu itu numpang di tempat om, dan aku ngerasa nggak enak juga gitu kalau numpang terus kan gitu, nyusahin gitu, dan nggak ada penghasilan. Jadi saat itu untungnya aku ketemu sama salah satu teman yang berasal juga dari Makassar. Jadi dialah yang istilahnya mengajak aku pertama kali untuk jadi MC produk. Jadi saat itu tuh jadi sales lah gitu kan. Dengan logat Makassar aku yang masih kental banget gitu kan. Kemudian aku belum punya pengalaman MC. Tapi itu tadi Tuhan tuh selalu kasih jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka gitu. Jadi aku dikasih tahu dulu sama teman aku namanya Dikas, coba aja Ndu gitu. Dan beneran ketika aku coba, karena saat itu mereka butuh banyak banget sales, aku keterima gitu. Dan salah satu mujizat yang menurut aku kayak luar biasa gitu. Jadi aku setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu itu jadi MC produk, dan itu tuh tempatnya atau lokasi kerja saat itu ya itu pindah-pindah ya. Jadi bukan misalnya cuma di Carrefour ini atau di Hypermart ini, tapi tiap minggu itu pindah-pindah. Jadi saat itu kayak luar biasa lah menurut aku ya, perjuangan kita harus standby itu di toko itu pagi, kemudian selesainya itu malam gitu. Dan saat itu belum ada Gojek, belum ada apa ya, jadi harus naik kereta kejar bus gitu. Saya ngekos di Depok, kemudian dapatnya di Carrefour Blue Mall Bekasi, kadang-kadang dapat di Cikokol, kadang-kadang Carrefour BSD. Jadi kayak dari subuh tuh udah harus start sampai kosan lagi tuh udah tengah malam banget gitu. Hal-hal seperti itu yang aku lalui selama
di Jakarta, tapi aku bersyukur karena dari pekerjaan ini aku bisa bantu adik aku sekolah, kirimin mama juga gitu kan, uang gitu. Karena saat itu ya menurut aku cukup lumayan lah gitu, gaji dari sales MC produk ini. Jadi ini foto-foto aku dulu. Nggak mudah banget ya Kak Pandu. Nggak mudah banget. Jadi kalau teman-teman berpikir, wah Kak Pandu banyak dapat prestasi, pasti berasal dari keluarga mampu atau berasal dari istilahnya kayak banyak channel atau link atau apa gitu. Nggak sama sekali. Jadi aku mulai itu benar-benar dari nol. Jadi aku kasih gambaran ke teman-teman kalau ingin meraih sesuatu itu memang harus kerja keras gitu dan banyak prosesnya. Ini aku dulu MC Sariwangi, juga pernah juga Buah Vita kan, es krim Walls gitu. Jadi aku benar-benar yang tadinya nggak bisa logat Jakarta, akhirnya kayak belajar logat Jakarta, panggil bunda, panggil kakak, segala macam. Oh gitu. Iya, yang kayak seru. malu, akhirnya kayak berusaha untuk nggak tahu malu gitu, yang benar-benar harus pede kan kalau MC atau sales itu gitu. Dan inilah yang kayak salah satu proses yang luar biasa sih menurut aku ya, yang aku lalui saat itu gitu. Dan disinilah sebenarnya titik dimana aku merasa bahwa kayaknya kalau aku jadi sales terus sampai kapan gitu, mungkin someday aku udah kelihatan lebih tua dan segala macam, aku udah akan digantikan sama sales yang masih lebih muda gitu. Makanya saat itu terpikirlah aku untuk melanjutkan pendidikan gitu. Jadi kurang lebih aku 2 tahunan lah ya jadi MC, gajinya lumayan saat itu gitu untuk bantu orang tua untuk hidup aku di Jakarta. Sampai akhirnya aku ketemu sama teman nih Kak Irna. Jadi ada teman namanya Bang Andri. Jadi dia itu yang memberikan buku. Jadi buku namanya waktu itu bukan Laskar Pelangi. Pertama kali aku dikasih Edensor. Nah, dari buku Edensor inilah aku kayak ngerasa kayaknya aku kangen sama bangku pendidikan gitu, sekolah gitu. Kayak ada rasa ingin gitu, ingin lagi gitu berkuliah. Dan setelah aku baca buku Edensor Sang Pemimpi Laskar Pelangi itu, akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya aku harus kuliah gitu untuk meraih mimpi. Dan bukunya Andrea Hirata ini sangat mengena karena Andrea Hirata juga masa lalunya ya itu benar-benar dari keluarga yang susah gitu kan istilahnya dari segi ekonomi, makanya itu relate banget saat inspirasi berarti gitu. Ya dari benar gitu. Dan akhirnya aku telepon lah mama kan, aku pengen kuliah gitu, tapi saat itu kayak kita nggak punya uang, itu 2008, and then mama bilang tahan dulu ya setahun gitu, nanti coba cari pinjaman uang gitu. Dan akhirnya sembari menunggu gitu kan pinjaman, aku aja nyisihin nih teman-teman uang gaji aku buat les bahasa Inggris gitu. Soalnya kan sering banyak anak-anak sekarang nanya, Kak belajar bahasa Inggrisnya gimana ya? Atau Kak aku susah nih bahasa Inggris gitu. Nah saat itu aku juga susah bahasa Inggris. Jadi aku sisihin 750.000 itu satu level lah waktu itu di ILP Depok. ILP Depok nama tempat lesnya. Aku les bahasa Inggris gitu. Karena aku tahu bahasa Inggris akan penting gitu suatu saat. Apalagi aku pengen ambil HI. Jadi singkat cerita, akhirnya aku masuklah gitu kan ke Universitas Nasional. Nah disinilah akhirnya tips juga buat teman-teman yang lain bahwa ketika kita sudah mulai berkuliah, sebisa mungkin jangan hanya kuliah pulang gitu. Banyak hal yang teman-teman bisa explore gitu, jadi sukarelawan, kemudian misalnya berorganisasi gitu kan, misalnya jadi volunteer di Sobat Panti kan gitu. Itu akan banyak banget hal-hal positif yang teman-teman bisa pelajari. Dan beasiswa atau student exchange itu biasanya akan melihat CV teman-teman, apakah teman-teman memang aktif berorganisasi, aktif untuk jadi sukarelawan gitu. Itu jadi poin-poin plus. Ya, benar banget. Dan itu udah aku benar-benar lalui gitu. Jadi aku bukan cuma sekedar kuliah pulang ya, jadi benar-benar aktif gitu di organisasi, kemudian ikut banyak kegiatan, ikut banyak lomba. Ini dulu foto masa-masa kuliah sama teman-teman ke puncak
itu kan masih alay-alay gitu kan. Jadi alay pada zamannya. Bukti bahwa apa ya, dan thanks to Facebook sih masih menyimpan foto-foto ini dulu, jadi kayak aku masih bisa ada bukti. Gitu, bukunya. Nah ini Andrea pas Hirata, lagi ngapain nih Kak Pandu? Nah ini aku terima penghargaan dari namanya Global Business Foundation. Jadi apa ya, penghargaan untuk anak muda yang memang aktif mempromosikan perdamaian. Gitu. Karena waktu itu salah satunya aku aktifnya di NU ya, PMII saat itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Walaupun aku bukan Muslim, tapi aku aktif di sana, begitu, dan aktif mempromosikan perdamaian. Makanya aku dikasih penghargaan ini dan diserahkan langsung sama Bapak Said Akil Siraj, mantan ketua PBNU ya, pada saat itu dia ketua PBNU. Dan itu salah satu apa ya, yang membuat aku akhirnya dikirim ke Malaysia. Gitu. Ini pertama kali sebenarnya aku dapat penghargaan. Gitu. Ini dulu sama aku antri, kurus banget kan dulu aku, antri bukunya Ahmad Fuadi gitu, untuk benar-benar bisa apa namanya, dapat inspirasi. Gitu. Jadi prinsip-prinsipnya kan dari buku cerita gitu ya Kak Pandu, jadi ininya apa? Jadi inspirasinya. Betul, karena cerita-cerita dari Andrea Hirata sama Ahmad Fuadi ini tuh terinspirasi dari kisah mereka kan, gitu. Dan jadi banyak banget hal-hal yang menurut aku sangat penting gitu untuk kita apa ya, pelajari dari pengalaman mereka gitu. Misalnya kayak mantra yang mereka bilang tuh, Ahmad Fuadi bilang ada namanya manjada wajada gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Menurut aku yang benar gitu. Ketika kita bersungguh-sungguh, setuju. Pasti kita bisa berhasil gitu. Biasanya kita gagal karena kita kurang bersungguh-sungguh misalnya gitu. Atau gampang banget give up, atau gampang banget untuk menyerah kan. Bener banget sih. Kemudian kata-kata going to the extra miles, selalu berusaha di atas rata-rata. Kalau kita ingin mencapai sesuatu di atas rata-rata, kita juga harus berjuang di atas rata-rata. Misalnya orang belajar 3 jam sehari, kita belajar 5 jam sehari. Gitu kan. Teman-teman mengikuti satu organisasi, aku 2 organisasi. Gitu. Jadi orang lari 5 kilo, aku 10 kilo. Misalnya hal-hal seperti itu yang buat kita selalu berada di atas rata-rata. Berjuang itu lebih dari orang lain gitu. Dan pada akhirnya memang terbukti gitu. Apa yang aku dapatkan juga memang tidak semua orang bisa dapat gitu. Karena apa yang aku lakukan juga tidak semua orang lakukan saat itu. Gitu. Jadi hal ini yang membuat aku banyak belajar gitu dari kedua tokoh itu, dan akhirnya itulah juga yang membuat CV aku berwarna. CV aku itu ketika aku masukkan untuk apply kerja, apply beasiswa atau apa tuh, CV aku kuat gitu. Karena di situ dilihat banyak kegiatan volunteer, banyak organisasi, banyak prestasi gitu. Jadi itu yang membuat apa ya istilahnya nilai lebih lah gitu. Ini salah satu foto yang apa ya, istilahnya buat aku merinding saat itu, karena dari dulu kan aku kayak pengen banget nih ke New York gitu kan, foto di Liberty gitu kan, yang tadinya waduh gimana ya, masih kayak anak-anak dari kampung, kemudian dari keluarga yang apa ya, broken gitu kan, yang istilahnya kemarin tuh masih jualan di Carrefour gitu kan, yang tidak terpikirkan lah gitu untuk bisa sampai ke Amerika dalam waktu sedekat itu kan. Gitu. Dan akhirnya ketika aku bisa sampai di sana, ini luar biasa gitu. Jadi saran aku ya buat teman-teman, masukan ketika teman-teman kuliah itu jangan hanya kuliah pulang. Banyak ikut kegiatan, aktivitas, karena intinya dengan adanya apa ya, CV kalian berwarna seperti yang saya bilang tadi, banyak prestasi dan banyak hal-hal yang membuat kalian beda, itu peluang untuk mendapatkan beasiswa itu sangat terbuka lebar gitu. Itu yang aku juga sampaikan di postingan aku ini gitu, bahwa bukan cuma IPK aja yang dinilai gitu, tapi kegiatan-kegiatan di luar kuliah juga itu sangat berpengaruh gitu. Dan banyak sebenarnya strategi yang bisa teman-teman lakukan ya gitu. Jadi jangan pernah bilang, wah Kak, kalau ikut organisasi nanti nilainya bisa jeblok gitu, atau kebablasan akhirnya kuliahnya bla 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 gitu kan. Banyak orang yang beralasan seperti itu, tapi aku bisa buktikan saat itu aku selesai kuliah 3,5 tahun,
aku ikut organisasi banyak banget saat itu. Kemudian aku juga bisa dapat IPK di 3,74 gitu kan, dan dengan prestasi yang aku sebutkan di awal tadi gitu. Jadi itu bukti bahwa kamu aktif organisasi, aktif di kegiatan-kegiatan, kuliah juga bisa jalan. Bahkan aku 3,5 tahun selesai gitu. Jadi balik lagi ke bagaimana teman-teman mengatur waktu gitu. Jadi jangan pernah buat alasan-alasan, oh aku nggak bisa karena ini, aku nggak bisa karena ini. Sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman pengen apa enggak gitu. Jadi ini salah satu inilah foto-foto. Intinya manajemen ininya ya, manajemen waktunya harus benar-benar Betul, Kak Irna. Diatur. Jadi kayak jangan ada alasan lah gitu. Wih, gaya banget fotonya. Gaya banget. Okay. Kayak Joe Taslim. Iya. Jadi apa namanya? Ini adalah apa ya? Istilahnya cerita yang aku memang tujukan kepada teman-teman semua yang memang lagi butuh inspirasi gitu kan, yang memang merasa wah kayaknya aku nggak bisa ini karena ini, nggak bisa ini karena ini gitu. Jadi aku pengen ajak teman-teman bahwa jangan pernah ragu untuk bermimpi, karena mimpi itu istilahnya gratis gitu kan. Jadi bagaimana teman-teman bisa berusaha gitu untuk mewujudkan mimpi itu, nggak perlu takut, coba dulu aja, coba dulu melangkah gitu. Kalau teman-teman memang serius, pasti akan bisa gitu. Ya, setuju. Kalau kita nggak pernah, kita juga nggak akan tahu ya Kak Pandu kayak gimana. Kalau kita nggak akan nyoba ya, kalau misalnya kita nggak pernah nyoba, kita juga nggak akan tahu kayak gimana kan. Betul gitu. Jadi itu salah satu apa yang kayak Irna bilang, kalau kita nggak coba itu berarti kita udah kalah duluan gitu dalam perjuangan gitu. Jadi aku juga pengen bilang ke teman-teman bahwa ketika teman-teman coba dan gagal, itu nggak usah apa ya merasa sedih atau terpuruk lama-lama. Sedih wajar, tapi kalau terpuruk lama-lama tuh menurut aku jangan gitu. Karena aku yang teman-teman tadi lihat itu mungkin wah banyak banget ya prestasi Kak Pandu, tapi di balik itu banyak banget kegagalan gitu. Jadi aku nggak selamanya mulus gitu, pasti akan ada gagal. Bahkan aku apply beasiswa pertama kali itu gagal gitu. Jadi banyak kegagalan, tapi itu masalah waktu sama masalah apa ya, masalah waktu sama kesiapan kamu gitu. Jadi aku akhirnya ketika lulus S2 itu ngerasa bahwa wah Tuhan memang memberikan semuanya dalam waktu yang tepat gitu, dan apa yang aku butuhkan gitu. Jadi di sini tuh aku sharing bahwa aku pernah gagal juga beasiswa S2 di LPDP gitu kan. Kemudian saat itu aku kecewa, merasa wah kayaknya aku nih bisa nih dapat beasiswa ini, kenapa aku nggak dapat gitu kan. Pokoknya kayak marah lah sama diri sendiri, kemudian marah sama istilah kecewa sama Tuhan saat itu, kayak kok Tuhan aku udah berjuang tapi kok gagal gitu kan. Tapi akhirnya lambat laun aku ngerasa bahwa wah semua ini memang luar biasa sih yang Tuhan berikan gitu, bahwa banyak sebenarnya hal-hal yang tidak terpikirkan saat itu, dan banyak hal-hal yang saat itu memang aku belum siap gitu kan. Aku ditunjukkan gitu sama Tuhan bahwa kamu dikasih waktu lagi untuk belajar sebelum kamu mendapatkan beasiswa, mimpi kamu beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi istilahnya dengan waktu yang tepat gitu kan, Tuhan memberikan juga sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi di tahun 2014 aku gagal LPDP, di 2016 tuh aku dapat ini beasiswa Australia Awards. Kemudian aku dapat juga penghargaan namanya Alison Sudrajat Prize. Aku bisa lulus dengan nilai tesis aku itu 81 atau dapat high distinction. Kemudian aku bisa bangunin mama rumah juga gitu, karena selama ini tuh kami belum punya rumah dan cuma numpang sana sini kontrak, dan akhirnya semua itu bisa terwujud di tahun 2019 gitu. Jadi ini kurang lebih ya teman-teman ceritaku, karena waktu terbatas jadi kayak aku nggak bisa cerita lebih detail lagi, tapi intinya teman-teman sudah dapat gambaran gitu bagaimana aku mulai dari nol, dari memang datang ke Jakarta tuh dengan kepolosan, dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih gitu kan. Pokoknya pengen membuktikan ke orang-orang bahwa aku bisa. Itu semua campur aduk gitu kan. Aku ngerasain mulai dari benar-benar jadi figuran, kemudian jadi sales gitu kan, sampai akhirnya
bisa menyambangku di pendidikan dan akhirnya bisa sampai ke saat ini tuh gambaran lah buat teman-teman bahwa itu nggak mudah gitu prosesnya, gitu butuh perjuangan. Dan aku rasa buat teman-teman di sini siapapun itu jangan pernah minder gitu kan, dan hopefully buat nanti nih kalau di-share ke anak-anak panti, mereka juga gitu, aku yakin mereka walaupun misalnya mungkin banyak dari mereka merasa wah kayaknya aku nggak bisa nih gitu kan karena aku nggak ada orang tua misalnya, atau aku tidak mendapatkan akses macam-macam gitu. Justru teman-teman dari panti ini bisa coba gitu berjuang. Menurut aku Tuhan pasti akan bimbing teman-teman dan pasti akan bisa sampai ke mimpinya kalau benar-benar bersungguh-sungguh berjuang gitu. Itu Kak Irna mungkin dari aku ya, cerita singkat. Dan kita bisa lanjut ke tanya jawab kalau teman-teman ada pertanyaan. Tapi aku lempar dulu ke Kak Irna. Silakan Kak Irna. Terima kasih Kak Pandu. Wow, bener-bener perjuangan nggak mudah banget sebenarnya ya. Dan kita kan tadi dilihatnya di awal banyak banget prestasinya Kak Pandu. Sampai ada berapa tuh? 18 apa lebih ya, nggak tahu. Tapi ternyata di balik perjuangan yang prestasi yang tadi Kak Pandu dapat, ada kegagalan juga di situ, dan itu emang nggak mudah kayak gitu. Dan tadi juga kan sudah di sharing sama Kak Pandu juga ada tips-tipsnya nih gimana yang kita lakukan untuk mewujudkan mimpi kita kayak gitu. Tadi ada tuh tips-tipsnya kayak yang kalau misalnya kita di kampus nggak cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Terus bisa atur waktunya, gimana caranya mengatur waktu kuliah sama organisasi-organisasi yang kita ikutin selama di kampus kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang siap-siap mau bertanya sama Kak Pandu, nanya apa aja. Yang pasti tentang mimpi-mimpi kalian, mungkin ada yang mau konsultasi. Mentok nih Kak Pandu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi yakin kalau mimpinya akan yakin sama mimpinya, tapi bingung mau gimana gitu maksudnya. Kali aja kan ada yang masih ngerasa nggak pede sama mimpinya, bisa ditanyain langsung open mic, atau kalau masih malu bisa di chat juga. Bisa sekalian curhat juga sebenarnya di sini. Ya nggak, Kak? Boleh tanya nggak, Kak? Oke, boleh. Dari Mutia Hasmi. Halo, silakan. Halo, salam kenal semuanya. Dan Kak Pandu, kenalin aku Mutia Hasmi. Aku mau tanya sih sama Kak Pandu, sebenarnya what is your main motivation gitu untuk pada akhirnya terjun ke pendidikan? Maksudnya kalau misalnya S2 kan nggak semua orang consider ke situ gitu. Padahal sebelumnya kalau misalnya aku lihat background ya Kak Pandu tadi dari pariwisata, terus abis itu entertainment, terus di selling juga gitu. Sebenarnya kayak motivasi utama Kak Pandu itu apa gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mutia. Aku langsung jawab apa gimana nih, Mbak Irna? Iya, silakan Kak Pandu, bisa langsung jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau motivasi benar-benar dari awal itu aku pengen bahagiain mama sih. Itu sebenarnya kayak the main goal saat itu. Aku pengen bahagiain mama gimana caranya gitu. Jadi saat itu step by step ya. Jadi istilahnya aku melalui itu semua tuh kayak benar-benar dikasih jalan aja sama Tuhan gitu. Maksudnya kayak entertain, kemudian jadi sales gitu kan, kemudian sampai karena pendidikan gitu. Itu kayak benar-benar di luar prediksi sebenarnya gitu. Seperti yang aku bilang tadi dulu, pariwisata, aku masuk SMK sebenarnya karena aku nggak mau kuliah gitu. Jadi aku masuk SMK karena aku ngerasa aku pengen kerja gitu kan. Mungkin kalau ada yang anak-anak SMK di sini, kita 3 tahun dicokokin kerja gitu. Jadi begitu lulus pengennya kerja. Jadi saat itu aku ngerasa capek sekolah gitu. Tapi yang itu tadi akhirnya pandangan aku tentang pendidikan itu berubah drastis ketika baca bukunya Andrea Hirata yang aku bilang tadi gitu. Jadi disitulah aku menemukan jawaban, karena pertanyaan aku saat itu tuh kapan ya aku bisa keluar dari kemiskinan gitu, kapan ya aku bisa keluar dari keadaan saat itu gitu. Dan satu kata yang aku temukan di buku Andrea Hirata itu, pendidikan salah satu cara untuk mengeluarkan
kamu dari kemiskinan gitu. Jadi saat itu tuh sederhana itu pikiran aku, pendidikan gitu, clue-nya gitu. Dan akhirnya aku kuliah, dan benar, maksudnya paling tidak sekarang aku bisa merasakan dengan pendidikan itu aku bisa ke Amerika, aku bisa ke Eropa, aku bisa kemana-mana gitu, dan itu luar biasa. Saat itu aku bahkan tidak berekspektasi muluk-muluk ya gitu, tapi Tuhan memberikan kayak benar-benar berat gitu semuanya, apa ya, mimpi aku yang tadinya kayak aku nggak terlalu istilahnya menganggap itu terlalu muluk-muluk, bahkan diberikan gitu sama Tuhan gitu. Dan itu sebenarnya kayak at the end of the day tujuannya sebenarnya ingin membanggakan mama gitu kan, membanggakan adik-adik aku gitu yang sudah melalui proses yang luar biasa sakit lah gitu istilahnya kan gitu. Jadi saat itu sebagai anak mertua aku ngerasa aku gimana caranya ingin bahagiain mama gitu, dan akhirnya dikasih jalan sama Tuhan melalui pendidikan gitu. Jadi mungkin jawabannya adalah kalau main motivation itu adalah lebih ke gimana bahagiain mama. Kemudian tools-nya itu tadi salah satu dengan edukasi. Seperti itu Mutia. Semoga menjawab ya. Oke. Gimana Mutia, oke? Oke Kak, oke, thank you banget Kak. Sama-sama. Jadi simple banget ya, dan benar-benar cute banget Kak Pandu, ingin membahagiakan mama tuh, ya ampun, so sweet. Makanya kemarin pas aku di Australia itu kan sambil nabung kerja gitu kan, dari uang beasiswa aku tabung, kemudian aku kerja part time juga gitu, karena impian aku pengen beliin rumah mama kan, karena selama ini kita belum pernah merasakan punya rumah sendiri gitu. Jadi masih numpang, saat itu mamaku numpang di rumah nenek gitu kan. Jadi aku ngerasa kayaknya aku pengen banget gitu beliin mama rumah gitu, dan akhirnya itu terwujud gitu dengan aku bisa kuliah di Australia, jadi tabungannya bisa lebih banyak gitu. Jadi itu akhirnya yang bisa mewujudkan yang di slide aku bilang tadi itu gitu sih. Luar biasa. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Kita open sesi pertanyaan ini, tanya jawab ini 15 menit. Jadi bisa konsultasi, bisa curhat. Mungkin ada teman-teman yang sebenarnya ada kali ya, kayak misalnya dia tuh nggak pede sebenarnya memimpinya tuh. Nggak pedenya tuh maksudnya bingung kayak gimana nih, gue pengen jadi sesuatu yang nggak bisa dicapai. Jadi kayak sebenarnya dia pengen keluar negeri tapi dia kayak kurang skillnya di bahasa Inggris atau apa gitu, karena gimana gitu ya untuk bisa dia tuh pede banget gitu loh Kak Pandu. Soalnya pasti ada ragu sama mimpinya, kira-kira terwujud nggak ya, kayak gitu. Biasanya sih sebenarnya banyak menurut aku orang-orang yang menganggap enteng mimpinya gitu. Jadi kayak dia nggak ngerasa, itu menganggap enteng dirinya sendiri gitu kan istilahnya. Banyak orang juga yang sebenarnya dia pengen banget gitu, tapi dia selalu merasa itu tadi minder gitu. Karena mungkin yang selama ini dia lihat gitu. Jangan pernah sebenarnya compare diri kamu sama orang lain gitu. Jadi sering juga misalnya kayak itu tadi, misalnya sekarang yang lagi happening misalnya Maudy Ayunda kan gitu. Kan tapi kalau orang ibaratnya ngelihat Maudy Ayunda dapat S2 di Oxford, di Harvard gitu kan. Terus ngelihat background Maudy Ayunda misalnya kayak oh ya iyalah gitu kan misalnya. Banyak orang yang akhirnya ngelihat privilege-nya. Sehingga anak-anak yang misalnya dari background misalnya seperti aku gitu, dari keluarga yang kurang mampu, kemudian dari keluarga broken home, atau misalnya dari desa mana gitu, akhirnya ngerasa wah kayaknya ini beasiswa cuma buat anak kota aja, atau beasiswa ini cuma buat anak-anak yang memang dari kecil udah dikasih bahasa Inggris gitu. Padahal enggak juga gitu. Makanya ini salah satu yang ingin aku buktikan gitu kepada teman-teman, kepada siapapun itu, bahwa nggak ada sebenarnya yang nggak mungkin gitu. Selama teman-teman memang berusaha gitu. Kalau merasa bahasa Inggrisnya kurang, sekarang tuh luar biasa ya, YouTube udah banyak banget tips belajar bahasa Inggris, banyak banget bahannya. Kalau aku dulu bahkan sampai les ya, ngenyisihin gaji aku jadi sales itu buat les bahasa Inggris, karena aku ngerasa aku butuh pembimbing saat itu gitu. Nah itu salah satu langkah konkret yang aku lakukan saat itu gitu. Nah untuk teman-teman,
Kalau memang saat ini belum punya uang gitu kan, tapi punya kuota misalnya kan, tinggal coba search di YouTube kan, belajar bahasa Inggris untuk pemula itu seperti apa gitu. Kalau teman-teman serius, nggak ada kata terlambat kok gitu. Aku dulu belajar bahasa Inggris di usia les itu ya di usia 18-19 tahun lah kalau nggak salah saat itu gitu. Jadi bukan yang dari kecil aku udah bisa bahasa Inggris, enggak gitu. Jadi aku mulai belajar les itu benar-benar dari foundation ya, dari ibaratnya level paling bawah, dari yang belajar ABCD, yang benar-benar aku tuh bareng anak-anak SMP, anak SD belajarnya gitu. Karena aku benar-benar dari nol gitu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah merasa minder, atau jangan pernah merasa apa ya, aku telat atau aku apa gitu. Jadi pokoknya teman-teman kalau punya mimpi, fokus ke mimpi teman-teman aja gitu. Dan pastinya ada usaha konkret seperti itu. Oke. Mutia Hasmi mau tanya lagi? Tapi kalau misalnya yang lain mau nanya dulu nggak apa sih Kak? Kalau misalnya nggak ada, aku boleh ya? Nggak ada. Mau nggak? Silahkan. Oke. Jadi mungkin tadi kan aku, aduh, sorry. Bentar. Oke, jadi tadi kan aku lebih ke nanya gitu ya Kak. Nah sekarang tuh kayak kata Kak Irna kan boleh curhat, konsultasi gitu. Jadi sebenarnya aku tuh baru aja lulus Kak, Agustus kemarin gitu, S1 di UNS. Nah, emang dulu, jadi kata Kak Pandu itu kan kalau misal mahasiswa tuh nggak boleh kupu-kupu gitu, and I do believe on that juga. Nah, tapi kayak aku nyadarnya tuh baru 2019, waktu itu aku udah semester 5 atau semester 4 gitu. Nah, bener tuh Kak, kayak aku 2019 tuh bener-bener aktif banget gitu, 1 tahun itu. Tapi jelas 2020 tuh corona kayak gitu. Jadi kayak aku shock sih waktu itu, yang aku dari akhir 2019 aku udah ngeplan nih 2020 mau ngapain, terus 2021 mau ngapain kayak gitu. Jadi terhalang gitu, kayak one of the reason corona gitu. Nah, terus habis itu tapi alhamdulillahnya sekarang udah lulus. Terus rencana aku emang pengen S2 gitu. Nah, kayak salah satu ultimate goal adalah untuk, sebenarnya aku juga pengen banget gitu Kak, kuliah di Australia kayak Kak Pandu S2 gitu, karena sebenarnya waktu S1 dulu aku masih bingung nih tentang mimpiku, aku sebenarnya pengen jadi apa dan lain sebagainya, tapi lambat laun aku kayak udah fix nih, kayaknya aku pengen jadi dosen gitu. That's why S2 is a must kayak gitu, apalagi nanti kalau udah jadi dosen harus S3 dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi aku sekarang lagi bingung banget gitu Kak. Kalau misal S2 gini, kalau misal jadi dosen gitu ya, itu kan yang penting S2. Nah, bisa aja aku S2 di dalam negeri gitu. Terus habis itu, dan itu udah pastilah, maksudnya untuk apa ya, opportunity-nya atau chance-nya keterima itu lebih gede gitu. Sedangkan kalau misalnya S2 aku banyak banget lihat di YouTube tuh orang struggle-nya kayak setahun 2 tahun baru dapat beasiswa dan lain sebagainya. Terus aku sekarang tuh kayak mencari reason, the main reason kenapa ya aku harus S2 di luar negeri, especially di Australia kayak gitu. Sebenarnya ada tujuan kampusku tuh adalah Monash University kayak gitu. Aku tuh kayak masih apa ya, memproses itu gitu. Sedangkan pendaftaran S2 di dalam negeri di sini di UNS itu kayak bentar lagi kayak gitu. Nah, itu sih Kak, sebenarnya aku tanya aja sama Kak Pandu, mungkin ada new insight kayak gitu. Thank you Kak. Oke, makasih Mutia. Gimana Kak Pandu? Makasih. Menarik banget ya. nih. Ini apa ya, kegalauan, biasanya emang kegalauan apa ya, teman-teman yang istilahnya, wah aku udah lulus nih gitu kan, tapi aku kayak pengen banget lanjut S2 gitu kan, di luar negeri, tapi aku kayak belum yakin gitu, misalnya dengan itu tadi gitu. Sebenarnya bener nggak sih aku butuhin ini gitu, atau cuman euforia aja gitu karena ngelihat orang pada S2 ke luar negeri gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan ke Mutia. Pertama, terkait misalnya urgency tadi yang aku bilang kan, pengen banget jadi dosen, kemudian pengen kuliah di luar negeri gitu, ambil S2 langsung. Dan tadi kan kamu bilang kamu baru lulus ya, belum lama lulus ya. Berarti sekarang sudah bekerja atau belum bekerja Mutia, kalau boleh tahu? Belum, jadi masih nunggu wisuda besok Oktober.
Oh, oke, siap. Jadi saran aku mungkin sembari Mutia misalnya ya, sekarang kan lagi mencari-cari nih gitu kan jawaban apakah benar gitu mimpi Mutia ini dosen atau enggak gitu. Nah, kalau aku juga dulu saat itu merasa bahwa dengan bekerja itu aku bisa menemukan jawaban itu. Aku dapat mentor saat itu kan bilang jangan sampai kamu langsung S2 kemudian merasa salah pilih jurusan lagi gitu. Ketika S1 kan banyak tuh anak-anak ngerasa begitu kuliah and then dia di semester berapa ngerasa kayak jurusan gue salah deh gitu kan. Banyak kan kita nemuin gitu ke anak-anak kuliah gitu dan kata mentor aku saat itu jangan sampai kamu di S2 itu ngerasa salah pilih jurusan gitu. Kuncinya gimana kamu bisa yakin bahwa jurusan itu tuh yang paling tepat atau memang bidang itu yang ingin kamu dalami adalah coba bekerja gitu. Bekerja dalam arti misalnya kalau Mutia, aku nggak tahu opportunity untuk jadi wakil asdos ya, asisten dosen misalnya. Atau kamu coba cari kerjaan lain yang misalnya sesuai dengan jurusan kamu yang S1 gitu. Misalnya sembari kayak kamu mencari jawaban itu gitu misalnya. Kayak aku yakin Mutia masih muda banget, jadi nggak usah terlalu buru-buru juga gitu kan, misalnya gitu. Jadi coba beberapa opsi pilihan aja Mutia, misalnya kamu coba jadi asdos, kalau memang mungkin kan. Jadi kayak kamu memang tahu gitu, oh ternyata dosen itu selama ini kan kamu yang melihat kan dosen ngajar, tapi kayak kamu belum pernah ada di posisi misalnya mengajar, apakah memang itu yang kamu inginkan atau jangan-jangan ketika kamu coba nanti kamu ngerasa kayaknya aku stres deh kalau jadi dosen misalnya. Jadi jangan sampai kamu udah cemplung kemudian ngerasa gagal. Ini dari aku aja ya, pendapat aku misalnya kan, saran aku buat Mutia, nanti Mutia tinggal pilih gitu. Apakah memang Mutia pengen benar-benar langsung lanjut S2 atau yang aku bilang tadi gitu, coba dulu jadi asdos, coba dulu kerja gitu untuk cari tahu gitu apakah benar-benar itu yang kamu inginkan gitu. Jadi karena yang itu tadi yang kamu bilang pertanyaan apakah memang urgent aku butuh ini gitu atau enggak gitu atau memang cukup aja di UNS misalnya atau aku lanjut S2 lagi itu udah cukup gitu sebenarnya atau seperti apa gitu. Jadi kamu coba dulu gitu, karena kalau kamu nggak nyemplung dulu gitu kan di pekerjaan yang kamu impikan gitu, kita nggak pernah tahu gitu apakah kamu benar-benar suka apa enggak gitu. Jadi dosen yang kamu bilang tadi itu mimpi kamu gitu. Jadi saran aku coba Mutia jadi asdos dulu atau coba kerja gitu. Siapa tahu pas kerja ternyata menemukan dunia baru kan gitu. Ternyata wah kayaknya ini yang mimpi aku nih yang dari dulu aku inginkan gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Sama seperti aku pertama kali kerja juga aku kira itu yang paling aku suka. Ternyata pas nyemplung, ternyata enggak ya gitu. Jadi karena memang di usia-usia kita awal-awal 20-an itu, apa yang kadang kita pikirkan itu terbaik pas kita nyemplung ternyata tuh nggak sesuai gitu. Jadi jangan buru-buru memutuskan gitu. Apalagi kamu masih muda, saran aku coba dulu apply ilmu yang kamu dapatkan di S1, apakah itu memang sesuai dengan kamu inginkan atau memang ternyata nanti kamu bisa menemukan hal baru yang ingin kamu explore untuk masa depan kamu. Seperti itu sih Muti. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran gitu. Ya, sepakat sih sama Kak Pandu ya. Jadi kayak kita lebih memperkaya pengalaman dulu sih untuk kayak mengasah skill kita juga kayak gitu. Dan mungkin saat perjalanan kita mencari pengalaman itu akan ada terbuka mimpi-mimpi yang sesuai sama value kita. Bisa jadi kayak gitu sih. Gimana Mutia Hasmi? Iya, thank you banget Kak insight-nya. Sudah soalnya, mulai ini belum? Sudah ya, mulai aku tuh selalu, ada pencerahan. aku tuh soalnya selalu merasa selalu telat gitu loh. Gampang insecure. Sebenarnya bukan insecure yang gimana-gimana ya, kayak lihat di sosial media teman-teman yang selalu udah ada yang jadi misal CEO, terus ada yang udah jadi mentor dan lain sebagainya. Itu kayak merasa harus ngejar gitu kayak gitu.
Itu memang wajar di usia kayak kamu tuh kayak ngerasa ya, makanya aku bilang tadi gitu, jangan pernah compare ourselves gitu ke orang lain, karena setiap orang tuh punya jalan yang berbeda-beda gitu. Yang aku bilang tadi, kalau aku misalnya begitu lulus SMA gitu, saat itu ya, begitu aku lulus SMA aku langsung kuliah. Aku jedanya ya teman-teman, dari SMK ke aku S1 tuh 4 tahun. Jadi aku lulus SMA sampai kuliah itu 4 tahun jaraknya gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau aku saat itu lulus SMA langsung kuliah, bisa jadi prestasi yang aku dapatkan sekarang itu nggak ada. Ceritanya lain lagi gitu, bisa jadi. Gitu kan. Aku lulus SMA itu di tahun 2005, aku kuliah 2009 gitu. Jadi bayangkan ada 4 tahun jedanya gitu. Jadi ya ini salah satu bukti yang menurut aku ibaratnya itu tadi gitu. Tuhan tuh punya jalan hidup, memberikan jalan beda-beda setiap orang gitu. Dan kita berusaha, tapi kayak biarkan Tuhan yang memutuskan gitu. Makanya aku bilang teman-teman yang lain juga jangan buru-buru gitu. Coba nikmati prosesnya, tapi kamu juga kunci jalan kamu. Sih kayak kamu pengen kemana gitu. Kamu udah set, kamu pengen kemana, dan kamu berusaha gitu. Masalah nanti itu gagal atau masalah nanti itu berlika-liku, biarlah itu kamu nikmati prosesnya, dan Tuhan nanti pasti akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi nggak usah takut teman kamu udah S3, kamu masih belum, misalnya kamu masih kerja, nggak usah. Yang penting kamu berusaha, bukan tidak berusaha ya, kamu berusaha, tapi nanti Tuhan biasanya akan kasih jalan gitu. Paling tidak itu yang aku rasakan gitu. Makanya jangan terlalu takut gitu sama waktu. Menurut aku, coba mumpung kamu masih muda, justru sayang banget ketika kamu udah usia 30-40 baru kayak, kenapa aku dulu nggak coba ini ya, kenapa nggak coba ini ya gitu. Iya benar, setuju. Jadi kamu berproses tapi nggak perlu lihat rumput tetangga, Mutia. Jadi kayak benar-benar fokus sama usahamu, sama fokus mimpimu gitu aja sih paling. Ya nggak, Kak Pandu? Semangat ya Mutia. Semangat Mutia. Thank you Kak. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, karena kita tadi mulai jam 8:05, jadi masih ada sekitar 5 menit lagi nih, kali aja ada yang mau tanya sama Kak Pandu. Oke, dari si Dauruk. Oke, Justina silakan. Halo, malam Kak Irna dan Kak Pandu dan teman-teman semua. Pertama, perkenalkan, saya Justina. Maaf tadi agak sedikit telat di perkenalan tadi datangnya. Yang pertama yang mau saya tanya, sekarang posisi saya udah lulus dan kebetulan udah bekerja kurang lebih 3 tahun. Nah, rencananya dari dulu sih, dari zaman kuliah S1 sudah ada rencana mau S2, cuman nggak ada keinginan untuk jadi dosen atau apa. Hanya saja setelah bekerja ini, aku merasa aku perlu untuk S2 karena aku merasa kapasitasnya ini kurang cukup. Nah, namun semakin kesini, semakin saya menyadari keinginan saya kuat untuk S2, ternyata saya makin menyadari saya terlalu banyak kelemahan. Mulai dari misalnya IELTS atau kemampuan bahasa Inggris saya yang masih kurang. Dan aku dengar tadi ceritanya Kak Pandu, gimana perjuangannya, dan sedikit ada kesamaan background, mulai dari, aku juga dulu lulusan SMK, dan gimana perjuangan di kerjaannya gitu. Terus yang saya bingungin, mungkin bisa sharing juga dari Kak Pandu, gimana sih dulu bisa dapat IELTS atau kemampuan bahasa Inggrisnya itu bisa secepat itu meningkat gitu. Dan satu lagi, sebenarnya udah sempat ikut les dan belajar bahasa Inggris dari dasar gitu. Cuman 2 bulan terakhir sempat terkena COVID dan sakit selama 2 bulan, dan motivasinya itu langsung drastis turun gitu. Jadi kayak, ngapain sih? Jadi kayak les aku udah sempat les bahasa Inggris dan les IELTS, tapi terhambat karena aku sempat dirawat. Jadi kayak sekarang motivasinya itu kayak turun gitu. Jadi memulai dari awal lagi tuh kayak susah banget gitu. Terus satu lagi kan kebetulan temanya juga mau S2, terus mulai dari mana? Gimana sih caranya kita udah tahu nih sebenarnya jurusan yang mau diambil, tapi
kayak aku itu sekarang lebih kayak bingungnya itu apakah memilih jurusan sesuai dengan keinginan atau mengikuti jurusan dan pekerjaan, melanjutkan jurusan waktu S1 atau sesuai dengan pekerjaan sekarang. Paling yang dua itu sih paling kasih. Oke, terima kasih Justina. Ini kayak banyak yang ngangguk-ngangguk nih, kapan ada yang relate juga sama ceritanya Justina. Ayo silakan, kapan dulu. Ya, jadi yang terima kasih Justina untuk pertanyaannya. Dan aku juga pernah kok melewati masa-masa yang kamu alami sekarang ya, gitu. Jadi aku pengen bilang kalau untuk bahasa Inggris, gitu kan, kamu tadi bilang kan udah pernah les juga gitu. Jadi paling tidak udah ada dasar ya, gitu. Saat itu ya, ini salah satu pengalaman aku juga. Jadi aku saat itu karena ngerasa memang IELTS kurang gitu kan. Aku waktu itu udah punya credit card ya. Jadi aku tuh les IELTS kan cukup mahal ya. Saat itu 4.600.000 lah kalau nggak salah ya les. Saat itu soalnya YouTube belum banyak bahan ya. Saat itu YouTube belum banyak bahan dan masih terbatas lah. Jadi saat itu aku memutuskan menggunakan credit card nyicil untuk bisa les gitu. Itu salah satu usahaku dulu gitu. Aku tidak menyarankan seperti itu ya, Justina. Cuman mungkin sekarang ada banyak tools yang Justina bisa manfaatkan gratis gitu di YouTube, kayak tips untuk belajar IELTS. Udah banyak juga, kalau nggak salah kamu bisa download soal-soal contoh soal asli IELTS jadi sering-sering aja. Kalau IELTS itu sering-sering latihan, pahami karena dia itu ada apa ya istilahnya peraturan-peraturan sama triknya. Nah itu yang kamu pelajari. Itu sering-sering latihan, pasti kamu bisa. Aku waktu itu kurang lebih aku les cuman 2 bulan ya, les 2 bulan, tapi aku ulang terus karena aku udah tahu strateginya, tipsnya, aku ulang terus gitu. Ya kurang lebih setahun lebih aku akhirnya bisa dapat nilai untuk Australia Awards gitu. Itu untuk bahasa Inggris. Jadi saran aku teman-teman search di YouTube, kemudian website itu dan namanya List IELTS, itu listielts.com, itu bagus banget buat belajar. Teman-teman bisa lihat di video TikTok aku sempat share tuh listielts.com gitu kan. Kemudian kalau terkait tadi semangat, aku juga pernah merasakan itu gitu. Jadi memang ketika kita ingin meraih mimpi itu semangat akan naik turun. Itu make sense, masuk akal gitu. Jadi tapi seberapa besar mimpi kamu sehingga naik turunnya itu kamu tetap apa ya istilahnya tidak give up gitu. Jadi tidak menyerah gitu. Jadi kamu tanyakan lagi ke diri kamu beneran nggak sih pengen ini gitu. Kalau pengen ini ayo maju gitu. Seberapa banyak tantangan kamu coba usaha gitu sampai titik darah penghabisan lah gitu. Bahkan aku kenal beberapa teman dia sudah 4 tahun 5 tahun gagal terus beasiswa gitu misalnya, tapi di tahun ke-6 misalnya dia akhirnya dapat gitu. Jadi itu salah satu contoh bahwa dia tahu sebenarnya dia pengen banget dapat beasiswa itu. Dia selalu introspeksi diri ketika gagal, dia belajar apa sih yang buat dia gagal gitu. Dia perbaiki gitu. Jadi jangan pernah ini ya Justina, kalaupun malas atau kalaupun lagi down itu wajar, jadi jangan dibawa stres. Kamu take your time, kemudian kamu ingat lagi mimpi kamu gitu. Itu semoga bisa memberikan semangat lah buat Justina gitu. Jadi ayo kejar gitu mimpinya. Kemudian untuk masalah jurusan, saran aku kamu ambil jurusan yang memang sesuai dengan background kerja kamu. Kalau memang kamu masih mau melanjutkan kerja di tempat itu atau bidang itu gitu. S1 tuh sebenarnya istilahnya kayak nggak dianggap lah kalau memang kamu udah kerja gitu. Justru yang dilihat sama pemberi beasiswa itu background kerja kamu, bukan background S1 kamu gitu. Ada teman aku S1-nya fisika misalnya, S2-nya ambilnya social work gitu. Karena background kerjanya dia sosial, bukan fisika gitu. Jadi S1-nya dia udah buang lah istilahnya, dibuang gitu. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa kamu harus melanjutkan S1 kamu, enggak juga gitu jurusannya. Kalau memang itu kamu enggak butuhin lagi ya gitu. Dan kalau kamu bagusnya mengikuti pengalaman kerja. Itu saran aku. Kalau memang kamu pengen di bidang itu. Apalagi tadi kamu bilang udah 3 tahun kan gitu. Kalau memang kamu 3 tahun dan ngerasa
wah aku suka nih kerjaannya, tapi aku pengen meningkatkan skill gitu kan, atau pengen kerja di kantor lebih besar gitu. Nah, itu menurut aku kamu ambil jurusan yang terkait sama kerjaan kamu. Karena nanti di esai beasiswa kamu bisa menuliskan itu gitu. Kamu bilang misalnya, aku pengen S2 karena memang skill ini tuh atau ilmu ini tuh aku nggak dapatkan di dunia kerja gitu. Di kantor aku tuh belum ada orang yang memahami sistem ini, atau belum ada yang memahami memecahkan masalah ini, makanya saya butuh S2. Itu salah satu hal yang bisa kamu tuliskan di esai gitu. Urgency kenapa kamu bisa kamu perlu beasiswa ini gitu. Jadi saran aku itu, kamu mengikuti pekerjaan terakhir kamu gitu untuk jurusannya. Semoga menjawab ya, Justina. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Justina. Makin malam jadi makin banyak yang nanya nih, Kak Pandu. Gimana nih? Mau dibalas, dijawab sekarang atau via chat karena udah lewat dari jam 9 dan jam 9. Ini pertanyaan dari Hanifah ya. Iya. Lagi banyak banget yang bilang be yourself gitu, Kak, tapi saya bingung kalau di zaman sekarang kita tidak berubah menjadi diri yang lebih baik. Menurut standar kita tertinggal. Saya ingin tahu pendapat Kakak. Oke, mungkin aku jawab singkat ya. Masih bisa kan ya, Kak Irna? Ya, jadi buat Hanifah, be yourself ini yang aku tangkap ya, be yourself ini sebenarnya jadi diri kamu dalam arti kamu tidak ini lebih ke personality ya gitu. Personality dalam arti ya udah jadi diri kamu sendiri gitu, nggak usah ikut-ikut gaya orang atau nggak usah ikut-ikut cara berbicara orang gitu, atau misalnya kamu aslinya memang introvert, let's say kan, kamu memang orangnya nggak suka banyak ngobrol gitu, ya kamu nggak perlu acting suka ngobrol gitu misalnya gitu. Tapi bukan artinya misalnya karena kamu misalnya nggak suka ngomong kemudian kamu nggak mau belajar presentasi misalnya, kamu nggak mau tampil depan umum gitu, ketika presentasi depan bos kamu bilang aku nggak mau gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi kalau menurut aku ya, be yourself itu lebih ke personality, tapi ketika itu udah profesional, kaitannya sama profesional, kaitannya sama akademik, itu kamu memang harus mengikuti standar gitu. Misalnya ya itu tadi gitu, setiap orang misalnya di level tertentu mesti bisa bahasa Inggris. Nah, otomatis kamu ngikutin itu, naikin skill kamu gitu kan. Kemudian harus bisa presentasi di depan bos. Otomatis ibaratnya kalau kamu orangnya memang agak pemalu atau apa ya harus belajar gitu. Mau nggak mau kamu harus belajar public speaking gitu. Sama kayak aku waktu itu kan yang jadi sales kan. Aku tadinya nggak bisa logat Jakarta, aku tadinya pemalu, akhirnya ya mau nggak mau untuk uang kan gitu, untuk kerjaan aku harus belajar gitu. Jadi yang aku tangkap standar ini tuh lebih ke standar keterampilan gitu, atau skill yang memang dibutuhkan sama industri gitu. Jadi untuk itu memang mau nggak mau kamu harus beradaptasi, Hanifah gitu, mengikuti gitu. Tapi untuk menjadi orang lain itu nggak perlu menurut aku. Kamu nggak perlu menjadi si A, si B gitu. Kamu jadi diri kamu sendiri aja, tapi lebih meningkatkan ke keterampilan atau skill kamu. Semoga menjawab ya, Hanifah. Oke, semoga menjawab Hanifah. Hanifah ada? Oke ya, karena sudah jam 9 lewat nih. Kayaknya seru banget sebenarnya. Ini masih ada satu pertanyaan dari Mutia Hasmi, tapi mungkin bisa dibales via chat aja kali ya Kak Pandu. Nanti jawaban dari Kak Pandu akan dikirim via chat yang ada di grup inspiratif itu. Oke. Sudah malam, takutnya yang lain juga udah pada ngantuk ternyata. Nanti kita juga bisa connect di TikTok. Aku juga promo ini ke Irna, makanya tadi ada yang bilang dia dapat dari TikTok, jadi aku promoin acara ini di TikTok. Jadi aku share ke TikTok tentang kegiatan ini sama kegiatan-kegiatan info beasiswa. Jadi buat teman-teman yang belum follow aku di TikTok, promosi ya. Jadi aku tuh share informasi dan tips tentang beasiswa itu di TikTok. Jadi bisa follow TikTok aku atau Instagram, nanti kita bisa ngobrol di sana. Oke, sekian ya dari kami. Terima kasih Kak Pandu. Jadi kalau misalnya mau lanjut untuk cari tahu tentang beasiswa segala macam bisa ke
TikToknya atau enggak Instagramnya Kak Pandu. Apa namanya Kak? Nama TikTok dan nama ininya Instagram? Kalau nama Instagram aku IGD Pandue. Nama aku kan IGD Pandu Wirawan, jadi IGD Pandue. Kalau TikTok aku itu aku ketik ya. Iya boleh. Ya. Ini tuh TikTok IG Pandue. Kalau Instagram itu di ini. Nah, nanti bisa follow Instagram dan juga TikTok aku. Siap. Terima kasih Kak Pandu untuk insight-nya malam ini, inspiratif. Sama-sama. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyain, bisa nanti kita via chat lagi. Untuk sesi terakhir ada foto-foto nih Kak Pandu buat kenang-kenangan. Jadi misalnya boleh. teman mau open kameranya, silakan. Kita siap-siap dari sekarang. Makasih banyak loh Kak Pandu ini buat waktunya. Ini lagi atau lagi di mana nih? Aku lagi di Jakarta, lagi di kos. Oh iya. Jadi balik lagi ke mana? Kalimantan kan ya? Di Halmahera, aku sekarang kerjanya di Halmahera Tengah di Maluku Utara. Oke. Makanya lagi cuti aja jadi lagi di Jakarta. Oke. Selamat menikmati cuti. Siap. Ada lagi yang mau open kameranya? Nanti ada siapa nih yang mau ngambil? Winda Marcella, sudah siapkah? Bisa diambil fotonya? Oke, udah siap semuanya. Nah, ini udah keluar semua nih. Halo, kelihatan semua tuh mukanya tuh. Semoga semuanya tercerahkan sama tema kita malam ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya mimpi-mimpi, jadi lebih berani dan lebih yakin lagi sama mimpinya untuk bisa diwujudkan. Seperti yang diceritain sama Kak Pandu malam ini. Oke, sudah siap semuanya? Winda, siap? Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Cheers. Satu lagi, yang bergaya, lebih seru ya, biar lebih kece. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Kak Pandu, makasih banyak ya. Ya, Kak Irna dan semuanya, selamat malam ya. Sehat-sehat, selamat malam. Selamat malam. Bye. Dadah.